Oke, bagaimana kabarnya hari ini Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua pimpin doanya. Selesai. Oke, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil absen Anda semuanya. Siapa yang hadir, tolong angkat tangannya ya. Ahmad Faisal hadir? Hadir, oke. Tisa Rama Sufia hadir? Oke. Fitri Ramadhani hadir? Oke. Luciana Fadila hadir? Oke. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Anda semuanya perhatikan bagaimana kondisi kelas Anda semuanya, bersih atau tidak. Oke, sudah bersih? Oke. Nah, baikkan Anda, silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasionalisme kita, yaitu Bagimu Negeri. Berdiri, ayo. Nah, Bagimu Negeri ini bagi lagu Bagimu Negeri ini sebagai bentuk kita semangat nasionalisme. Nah, ayo dipimpin oleh ketua, silakan berdiri. Nah, oke, selesai. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menurut Anda semuanya, kenapa Pancasila itu penting? Ayo. Oke, Fitri silakan. Betul sekali Fitri. Sekarang coba Anda bayangkan, saat Anda semuanya kerja kelompok, ada yang temannya berbeda suku, berbeda agama, tapi Anda tetap kompak. Nah, itu dikarenakan Anda sudah menerapkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Nah, Anda semuanya, bahwa nilai itu sudah dipikirkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, hari ini Anda semuanya kita akan mempelajari sejarah perumusan Pancasila serta tokoh-tokoh yang berperan dan proses yang telah terjadi hingga Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, ya Nanda, coba Nanda bayangkan, jika Nanda kita tidak memiliki dasar negara yang kuat, apakah kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia? Ya, silakan. Siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Nah, oleh karena itu, perumusan Pancasila ini menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Nah, untuk itu setelah mempelajari materi ini, Nanda diharapkan dapat menjelaskan proses sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, serta mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila, dan menganalisis pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siap untuk belajar? Pasti siap kan? Oke. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yang mana menjelaskan tentang proses pentingnya dalam sejarah perumusan Pancasila. Nah, setelah BPKI dibentuk di Jepang, sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang itu ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Nah, yang pertama Muhammad Yamin, seorang ahli hukum dan sastrawan yang menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis. Dalam versi tertulis beliau menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, dan kerakyatan dan keadilan sosial. Selanjutnya Mr. Supomo, yaitu seorang ahli hukum konstitusi yang menyampaikan pemikirannya tentang negara dan negara intralegistik, yang mana negara ini bukan kumpulan individu melainkan satu kesatuan yang utuh.
Dan ia menekankan persatuan, kekeluargaan, dan keseimbangan lahir dan batin, serta musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita yang mengumumkan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945. Nah, beliau menyebutkan 5 sila awal, yaitu kebangsaan, internasionalisme, perikemanusiaan, serta mufakat demokrasi, dan kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuknya Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta sebagai hasil kompromi dari perbedaan pandangan tetapi untuk menjaga persatuan agar bisa diterima semua golongan. Nah, terutama dari Indonesia bagian timur. Nah, serta rumusan tersebut diubah menjadi 18 Agustus 1945, yang mana PPKI menetapkan perumusan final Pancasila seperti yang kita hafal sekarang. Nah, untuk itu tercantumlah dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video singkat tentang perumusan Pancasila. Tolong simak baik-baik. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kelompok menjadi 3. Nah, kelompok 1 bahas rumus tentang Muhammad Yamin. Nah, kelompok 2 bahas tentang Soekarno. Nah, kelompok 3 bahas tentang Soepomo. Oke, baiklah. Untuk itu coba diskusikan tentang apa isi rumusan tokoh kalian tersebut. Yang kedua, apa nilai yang ditekankan dalam video tersebut. Nah, nanti akan kalian diskusikan atau presentasikan di depan kelas. Oke, sudah mengerti kan Anda semuanya? Oke. Nah, baiklah, kelompok yang mempresentasikan kelompok yang paling bagus yaitu kelompok Soekarno. Nah, di sana mereka bisa menunjukkan bahwa beliau menyatukan unsur nasionalisme, internasionalisme, serta regularitas dalam rumusannya. Nah, kelompok lain juga bagus kalau sudah aktif. Ingat ya, kerja kelompok ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, khususnya Pancasila keempat. Nah, baiklah. Selanjutnya, Anda semuanya, Ibu akan bertanya kepada Anda semuanya, siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam BPPKI? Coba jawab, siapa? Ayo. Nah, silakan Fitri. Betul sekali Fitri. Nah, kenapa Piagam Jakarta harus diubah sebelum disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945? Silakan jawab, siapa yang tahu? Siapa yang tahu, ayo? Nah, betul sekali. Jadi, proses perumusan Pancasila ini penuh perjuangan. Nah, dari sidang BPUPKI, Panitia 9, hingga akhirnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, ini membuktikan bahwa nilai Pancasila ini bukan hasil dari satu orang saja, tapi konsensus lain nasional lainnya. Nah, oke, Anda semuanya. Nah, itu Ibu akan bertanya tentang kapan dan dalam sidang apa gagasan dasar negara Indonesia dibahas. Ayo, untuk penugasan kalian. Nah, tambahan tugasan lainnya yaitu buatkanlah ringkasan tentang tokoh favorit Anda semuanya dan berikan pendapat tentang dasar negara kita. Oke. Anda semuanya, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia wajib memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, jaga kerukunan serta toleransi, bergotong royong. Oke.
Baik, apakah Anda mengerti semuanya tugas yang Ibu berikan tadi? Nah, oke. Dikumpulkan besok ya. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.